berada di pelosok desa, di kaki gunung, dan banyak pepohonan, seperti tinggal di tengah-tengah hutan. Aku rumahnya jauh banget dari Kak Aji. Jauh. Kalau misalkan diukur, ya kira-kira 5-7 kiloan. Tapi aku juga bersyukur bisa tinggal dan bisa besar di rumah yang aku cintai itu. Kalau kalian bisa ngebayangin, rumah aku ada di tengah-tengah hutan. Jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya itu jauh banget. Dan itu membutuhkan waktu untuk jalan kaki ke rumah orang, tetangga. Dan kalau misalkan kita, misal nih, kalau kita ada musibah atau ada sesuatu hal yang mungkin terjadi di rumah kita teriak pun orang gak bakalan denger. Dan ditambah lagi, banyak di sana rumah yang gak ada penghuninya. Jadi rumah itu masih bagus, tapi gak ada penghuninya. Mereka itu kebanyakan merantau dan sekali berapa bulan sekali untuk pulang. Dan itu juga gak sering. Dan rumah itu biasanya dijadikan tempat, kalau siang-siang, tempatnya mainnya anak-anak. Terus kalau misalkan malam, ya dibiarin aja kosong. Kalau misalkan ada yang jaga, biasanya tuh dinyalain lampunya. Ada satu rumah kosong dekat rumah aku. Orangnya itu udah pergi ke Pekanbaru, dan rumah itu emang sengaja dikosongin. Dulu rumah itu ada beberapa orang yang tinggal di sana. Nenek dengan 3 cucunya. Setelah neneknya itu sakit-sakitan, jadi dia gak bisa merawat cucunya lagi. Akhirnya si nenek ini ngeboyong cucunya semuanya ke Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru dia lanjutkan kehidupannya di sana karena orang tua dari si cucunya ini atau anak dari si nenek ini ada di sana semua mencari nafkah. Otomatis ini rumahnya kosong dong. Rumahnya kosong. Dan aku banyak banget sejarah di rumah itu. Karena aku juga termasuk teman dari si cucu nenek-nenek ini. Nenek ini suka main ke rumah aku, tapi sekarang udah meninggal. Nenek itu sering main ke rumah aku, kadang suka nanyain masak apa. Pokoknya kalau misalkan ibu aku masak, suka dilebihin ke nenek itu. Terus kalau misalkan nenek itu kadang suka pengen makan apa, ditanyain sama ibu aku, terus nanti dilebihin masaknya. Kayak gitu. Sekarang cucu-cucunya udah pada besar. Mereka udah pada tinggal dengan kehidupannya masing-masing, dan aku juga udah gak ada kabar sih. Kita kembali ke cerita. Jadi rumahnya itu udah lumayan lama kosong. Semenjak kosong, rumah itu kan gak ada yang, maksudnya gak ada yang menempati semenjak ditinggal sama si nenek itu. Aku waktu itu sama Fajar, sama Yogi juga ada, terus sama beberapa teman-teman aku yang lainnya. Kita di sana memang nggak ada niatan untuk ngapa-ngapain. Kita juga tahu di dalam rumah itu nggak ada apa-apa kecuali kayak sofa, tempat tidur, terus mungkin ada kompor, terus ada ya lemari. Tapi barang-barang berharganya sepertinya udah pada dibawa semua, dan ada beberapa barang berharga yang dikasih ke rumah aku. Kayak misalkan TV sama kulkas, itu dikasihin ke rumah gitu. Terus Fajar ini ngide kayak kita uji nyali yuk. Aku kan dulu waktu kecil emang udah kayak berani gitu loh, maksudnya kayak emang ada ya makhluk halus, emang ada ya setan itu emang ada kayak gitu. Meskipun aku nggak pernah dinampakkan, kayak jarang gitu, maksudnya nggak pernah langsung ditampakkan wujudnya gitu, tapi aku bisa merasakan kalau misalkan tempat itu memang ada penghuninya gitu. Aku bisa merasakan itu. Dan bahkan dulu aku pernah kan waktu sama Fajar kesasar gara-gara
aku kayaknya kosong gitu loh. Jadi aku sama Fajar tiba-tiba dialihkan ke tengah-tengah hutan, sedangkan rombongan yang lainnya itu jalurnya berbeda gitu waktu kegiatan tolak bala. itu aku pernah. Tapi setelah itu aku kembali lagi gitu. Nah, si Fajar ini ngajakin aku uji nyali karena waktu itu pas lagi marak-maraknya cerita-cerita horor. Di sekolahan tuh suka nyeritain horor, pengalaman-pengalaman horor kayak gitu. Nah, terus kita dengan PD-nya kayak kita bawa rekaman HP. Kebetulan dia tuh punya HP Nexian. Kalian tahu HP Nexian? HP yang seperti BlackBerry tapi waktu tuh canggih lah gitu handphonenya. Dia punya HP itu dan dia bilang, nanti kita ala-ala ngerekam gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kita bisa rekam dan kita bisa kasih lihat nanti ke teman-teman di sekolahan, katanya gitu. Aku waktu itu ikut-ikut aja. Aku, Yogi, Fajar, terus ada 2 teman aku lagi. Aku lupa lagi namanya. Pokoknya dulu kita berlima dan kan mereka itu nggak tahu jalur mana yang bisa dimasukin ke rumah itu, maksudnya kayak bagian-bagian mana gitu. Dan aku tahu jendelanya ada yang bisa dibuka, terus bagian pintu belakang ada yang bisa dibuka seperti itu. Dan kadang kalau misalkan siang nih kita suka numpang mandi di situ. Ibu aku tuh suka ngambil air di situ. Kalau air di rumah habis kita ngambil di rumah itu gitu. Nah terus udahlah tuh kan, akhirnya aku sama Fajar itu megang senter, terus 2 teman aku yang lainnya itu ngikut di belakang, dan si Yogi yang mau manjat duluan, dia emang berani anaknya kan, kata dia ntar pegangin gue ya takutnya jatuh. Oke, siap. Akhirnya aku dari belakang ngedorong badannya si Yogi, sedorong karena itu jendelanya kecil banget. Jendelanya itu segi 4 dan itu kecil, muatnya hanya untuk 1 badan doang. Jadi kita ganti-gantian satu orang gitu. Terus tiba-tiba si Yogi udah masuk ke dalam. Dia bilang, "Ayo lanjut, siapa lagi?" gitu. Terus senter kita lempar ke dalam. Gitu. Kita lempar. Terus kata dia, "Ayo, gue udah masuk ini ke dalam." gitu. "Oh iya, bentar." Habis itu Fajar masuk. Habis itu 2 teman aku masuk. Nah, di situ aku gregetan. Aku kayak tiba-tiba nge-freeze. Kayak nggak tahu kenapa badan aku tuh berat banget rasanya. Badan aku berat, pundak aku kayak ada yang ngindihin. Padahal tuh teman-teman aku udah pada masuk semua, 4 orang itu. Terus aku mikir kayak, ini siapa sih yang masih nginjek bahu aku? Kan posisinya di situ gelap ya, jadi kita nggak tahu. Maksudnya masih ada orang atau enggak gitu. Terus aku bilang, buruan lama banget kalau bilang gitu. Tapi bahu aku tuh merasa berat banget gitu. Terus gak lama kemudian suara yang ada di dalam rumah itu udah nggak kedengeran sama aku kan. Terus aku bilang, "Woi, tungguin dong, aku belum nih." Nggak kedengeran dan mereka juga nggak ngejawab. Sampai pada akhirnya aku tuh tersadar, tiba-tiba aku udah pindah ke pintu depan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh badan aku udah nyampe di pintu depan. Padahal kan tadi kita masuknya lewat jendela belakang kan. Terus katanya jendela belakang itu udah ketutup dan aku katanya udah masuk. Yang bilang adalah teman yang berdua ini. Dia bilang, "Lu udah ikutan sama gue, Dek." gitu. Nah, itu ceritanya pas udah pulang gitu. Nah, terus aku kan ada di depan pintu. Depan pintu, senter aku taruh kayak tangan aku tuh ngegantung gitu loh ke jendela. Terus badan aku tuh kayak lemes. Terus tiba-tiba tuh dari dalam ngetok-ketok pintu, ngetok-ketok jendela bukan pintu. Tok gitu sampai aku tiba-tiba sadar dan kebangun. Terus si Fajar teriak, "Lo ngapain di situ?" Kayak gitu kan. "Lo ngapain di dalam? Lo ngapain di luar? Ayo buruan masuk." Teman aku yang 2 tadi teriak, "Loh?" kata dia gitu. "Lo tadi siapa?" kata dia gitu. "Siapa apanya? Lo tadi kan bareng sama kita lo," kata gitu. "Gue belum masuk, tadi gue udah teriak-teriak, kalian itu masuk duluan, gue tinggal sendirian di belakang. Makanya gue tiba-tiba nyusul ke depan," kayak gitu kan. Terus udah tuh kan, biar kita nggak panik, akhirnya kita pura-pura kayak, "Ya udahlah, ya udah, yo cepet gitu kan."
Nah dari dalam mereka tuh bisa buka pintu, karena kan kuncinya dari dalam kan, dibukalah sama mereka pintunya. Aku bisa masuk dari depan. Terus kalian tahu jendela tadi tiba-tiba udah kekunci, dan kekuncinya itu dari belakang. Kan langsung panik dong, maksudnya kayak oh my god. Oke, kita nggak boleh panik. Terus kita tujuannya di sana adalah merekam semua seisi rumah itu. Pertama kita ke ruangan tamu. Ruangan tamu di situ tuh luas banget, dan di situ tuh ada sofa, hordeng warna putih yang udah terbengkalai. Terus ada sofanya bagus banget, masih bagus, tapi kayak ya biasanya karena emang udah jarang dipakai ya, jadi kayak ada sarang laba-laba kayak gitu. Terus banyak pasirnya juga. Terus nggak tahu kenapa ini temen aku tuh ngide, dia tiba-tiba duduk di sofa itu. Terus kata dia pas dia duduk tiba-tiba ada yang narik dia dari belakang nyuruh tidur. Dia kan kaget dong, kayak hah, kayak gitu kan, kenapa lo? Enggak apa-apa kata gitu. Terus dia berdiri. Udah tuh kan, aku udah nggak enak tuh perasaan aku, udah nggak enak perasaannya karena emang vibes-nya udah beda. Aku udah ngerasain sesuatu hal yang kayak ngeganjal gitu dalam diri aku. Si Yogi ini tuh masih penasaran baik sama si Fajar. Kata dia, kok nggak ada ya kata dia. Terus dia ngide kayak gini, kita main jelangkung yuk. Bayangin dah, tengah malam di rumah kosong tiba-tiba dia ngide main jelangkung. Siapa yang aku langsung kayak, Yogi lu bener aja Yogi, ngapain lu tiba-tiba ngide main jelangkung tengah malam? Kan katanya kalau misalkan kita mau ngundang sesuatu sosok yang astral gitu, kita harus ngundang dia dengan cara permainan gitu. Terus beneran nih kita main kayak gituan? Ya udah kita coba aja, siapa tahu berhasil. Sampai saat itu kita langsung nyari batok kelapa. Di situ tuh ada batok kelapa, terus ada kayunya itu dari sutil. Terus habis itu kita ikat, habis itu udah berbentuk kayak orang gitu kan. Terus kita duduk melingkar, di tengah-tengah ada lilin, ada senter, ada lilin. Terus kita melingkar berlima, di tengah-tengah kita itu permainan jelangkungnya. Kita langsung kayak jelangkung. Di sini ada pesta kayak gitu kan. Pestanya sangat meriah. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Pokoknya kayak gitu-gitu. Pokoknya kita ngikutin kayak di film-film gitu. Terus gak lama kemudian aku mikir kayak gini, beneran apa gak sih? Nah mereka tutup mata semuanya. Mereka tutup mata dan aku tuh matanya kebuka. Mereka tutup mata beneran, tutup mata. Terus gue bilang, woi jangan tutup mata lah, jangan tutup mata woi gitu kan, jangan tutup mata, gue buka mata sendirian ini. Kata dia gini, dia nggak ngejawab, mereka nggak ngejawab. Fajar diem, Yogi diem, terus dua teman aku ini juga diem. Kayak mereka nggak notice kalau misalkan aku tuh bilang ke mereka jangan tidur, jangan tutup mata kayak gitu kan. Tiba-tiba tuh mereka, aku merinding. Tiba-tiba mereka ketawa. Ini 4 orangnya ketawa, apalagi si Yogi ketawanya serem banget. Terus gue bilang, Yogi lu sadar nggak Gi? Kita belum selesai mainnya. Itu rekaman HP-nya aku pindahin kayaknya ke atas sofa deh kalau nggak salah waktu itu, apa di atas jendela. Aku taruh di situ biar aku tuh nyadarin mereka berempat gitu, karena mereka ketawa-ketawa. Terus Yogi beneran apa? Jangan bercanda, kenapa sih Yogi? Kayak gitu kan. Terus habis itu ketawanya makin kencang. Itu mainan jelangkung tadi tiba-tiba kelempar karena ditendang sama satu teman aku. Aku kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Aku teriak sejadi-jadinya, tiba-tiba ada 2 warga yang kayaknya lagi patroli, lagi ronda gitu kan. Tiba-tiba warga itu tuh
sadar gitu. Terus dia senter ke dalam rumah kosong itu, dan di dalam itu ada aku. Aku langsung mukul-mukul jendela. Tolong, tolong, tolong bapak, tolong bapak. Aku udah panik banget. Bapak tolong bapak. Itu berempat teman aku tiba-tiba diem, nggak ketawa-ketawa lagi. Terus si bapak itu tuh kayak, itu bunyi suara apa ya di dalam rumah itu. Tapi dia nggak mendekat ke rumah itu karena mungkin dia takut kali ya. Terus tiba-tiba ini dua orang ini, bapak-bapak ini pergi. Aku nggak didengerin sama dia, padahal suara aku udah kencang banget tau. Suara aku udah kencang banget, teriak-teriak. Tiba-tiba nih berempat teman aku diem. Kalian tahu, matanya kebuka dan mereka ngelihat aku semuanya. Aku takut banget. Mereka benar-benar ngelihat aku tanpa berkedip sama sekali. Terus aku bilang, "Woi, kalian sadar nggak apa, woi?" Kayak gitu kan. Aku dorong badannya. Terus dia itu benar-benar kayak nggak ada respon apa-apa, cuman kayak ngeliatin aku doang dengan kayak tatapan kosong. Aku langsung panik dong. Terus aku bilang, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokoknya aku doa-doa, apapun aku baca doa-doanya. Sampai pada akhirnya mereka sadar. Terus mereka bilang, "Wah, capek banget lari ngejar lu, Dek." Bayangin dah, lari di mana? Mereka dari tadi di depan gua. Dia bilang, "Gue capek banget lari ngejar lu kemana sih, Dek? Dari tadi kabur-kaburan mulu." Dan mereka berempat ternyata sama. Mereka katanya ngejar-ngejar aku, padahal aku ada di situ. Terus aku bilang, "Ini nggak beres deh. Ini udah nggak beres. Udah, kita matiin kamera. Kita langsung pergi keluar dari rumah ini, karena ini kayaknya nggak beres. Jangan sampai bikin kayak gini lagi dah. Gue takut." Gue bilang kayak gitu. "Kalian semuanya udah pada sadar kan? Nanti gue ceritain." Soalnya mereka tuh nggak sadar. Maksudnya gini loh. Mereka tuh masih belum paham dengan apa yang terjadi dalam dirinya mereka gitu kan. Akhirnya aku ajak mereka keluar biar mereka tuh tahu kalau misalkan nanti aku bakal cerita gitu loh apa aja yang terjadi gitu kan. Udah tuh kan, HP-nya mereka ambil. Terus kita keluar, pintunya kita kunci lagi dari luar. Terus kita kabur, lari sekencang mungkin, karena kita bener-bener kayak takut banget hari itu. Kita lari, dan waktu itu posisinya kita langsung lari ke rumahnya Fajri. Ke rumah Fajar. Fajri lagi. Ke rumah Fajar. Terus di rumah Fajar kan bapak sama ibunya kan pasti di warung. Nah, saudaranya pasti udah pada tidur, dan itu tuh udah jam setengah 11 kalau nggak salah. Nah, warung itu bukannya sampai jam setengah 12 sampai jam 12-an. Kalau ada yang masih main kartu remi atau main domino dan lain sebagainya, nah itu tuh warungnya masih buka sampai jam 12-an. Nah, kita pulang ke rumahnya Fajar. Kita berlima di rumah Fajar, kita pergi ke kamarnya Fajar. Kita langsung cerita satu sama lain, dan mereka ternyata punya cerita masing-masing. Yang pertama, katanya aku dikejar-kejar sama mereka, makanya mereka tuh capek banget. Terus yang kedua, ini si Fajar ternyata kata dia itu disuruh apa sih namanya, ngambilin air. Disuruh ngambilin air. Kalian tahu kan air yang ditimba gitu loh, pakai ember, pakai sumur bor gitu. Dan dia disuruh ngambil air, terus ngisi drum itu tuh drumnya gede banget, dan dia bilang, "Gua harus ngisi air drum itu sampai penuh, kalau enggak gua bakalan ditinggal sama kalian." Yang satu ngejar, yang satu ngisi drum, dan yang dua lagi katanya disuruh tidur. Bayangin dah tuh, disuruh tidur. Terus yang terakhir barulah aku cerita tentang apa yang aku rasain. Dari pertama masuk, terus sampai kita main, dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata pas aku main jelangkung itu, ternyata mereka gak pernah ngajak aku sama sekali naik jelangkung. Mereka gak ngajakin aku main jelangkung. Jadi aku main jelangkungnya sama siapa?